Dan ternyata astaghfirullahalazim, di dalam tubuh beliau terlihat jelas ada sebuah keris yang melekat di dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang soleh dikenang, maka akan menurunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bersamaan dengan turunnya rahmat Allah ini, hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rezeki kita melimpah ruah dan kita dapat beribadah bermunajat di dua tanah suci, Makkah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah channel Muhammad Muakid yang dirahmati Allah, banyak orang yang mengenal Kiai Hamid dari segi kewaliannya, kezuhudannya, kewaroannya, kekaromahannya, dan lain sebagainya. Namun semua itu tidak luput dari dua sifat yang khas dari beliau, yaitu kesabaran dan ketawaduan Kiai Hamid Pasuruan, yang memang menjadi sifat keseharian Kiai kelahiran Lasem tersebut. Waktu Kiai Hamid masih terbilang baru di kota Pasuruan, kehidupan beliau tidak secara tiba-tiba disegani, dihormati, dan dicintai oleh masyarakat. Banyak sekali orang yang hasut kepada putra Kiai Abdullah ini. Akan tetapi itu semua tidak pernah diambil pusing oleh beliau Kiai Hamid Pasuruan. Sifat sabar dan penuh tawakal itulah yang selalu beliau pakai untuk menghadapi semua itu. Jamaah channel Muhammad Muakid yang dirahmati Allah, pernah pada suatu ketika Kiai Hamid memanggil Kiai Haji Abdurrahman yang masih adik ipar beliau sendiri ke dalamnya. Setelah masuk, Kiai Abdurrahman ini langsung duduk di depan Kiai Hamid yang sedang duduk di atas tempat tidurnya. Man, kowe arep tak kei weruh, tapi kowe ojo ngomong nang sopo-sopo ya. Man, kamu mau aku beritahu, tapi kamu jangan bilang ke siapa-siapa ya, kata Kiai Hamid. Kiai Abdurrahman menjawab dengan singkat, "Injih Yai." Setelah menjawab demikian, akhirnya tidak lama Kiai Hamid membuka baju yang dipakainya, dan ternyata astaghfirullahalazim, di dalam tubuh beliau terlihat jelas ada sebuah keris yang melekat di dada, seperti halnya orang yang terkena ilmu santet dan sihir. Sontak Kiai Abdurrahman terperangah, terperanjat, dan terkejut melihat itu semua. "Kiai, sinten sing nggarai panjenengan ngoten? Kiai, siapa yang membuat Anda seperti itu?" kata Kiai Abdurrahman dengan nada yang menunjukkan seakan-akan tidak terima kakak iparnya dizalimi oleh orang. Kiai Hamid dawuh, "Uwis, kowe ora perlu weruh. Sing penting kowe aja kandha sapa-sapa ya. Iku yusak nang ngarep, lek ditakoni ngomongo ora ana apa-apa ya. Wis saiki mulya. Sudah, kamu tidak perlu tahu. Yang penting kamu jangan bilang sama siapa-siapa ya. Itu di depan ada Yuksa." Panggilan akrab Kiai Hamid kepada istri beliau, yaitu Ibu Nyai Nafisah. Di depan, kalau kamu ditanya, bilang tidak ada apa-apa. Sudah, sekarang kamu pulang. Jamaah channel Muhammad Muakid yang dirahmati Allah, akhirnya
Kiai Abdurrahman keluar meninggalkan kamar dengan raut wajah yang sedih setelah melihat kakak iparnya dizolimi. Ketika keluar, ternyata benar jamaah channel Muhammad Muakid, Bu Nyai Nafisah berada di ruang tamu. Bu Nyai Nafisah merasa penasaran memergoki adiknya yang berwajah sedih ketika keluar dari kamar Kiai Hamid. "Man, ono opo?" "Man, ada apa?" tanya Bu Nyai Nafisah. Mendengar pertanyaan seperti itu, Kiai Abdurrahman serasa tidak kuat untuk menahan kepedihan setelah melihat kondisi Kiai Hamid. Dan itu semua membuat Kiai Abdurrahman lupa akan janjinya yang telah dikatakan kepada Kiai Hamid tadi. Ketika Kiai Abdurrahman akan menjawab jujur kepada kakak kandungnya, Ibu Nyai Nafisah, tiba-tiba, "Ora ono opo-opo kok Bu, tidak ada apa-apa kok Bu," jawab Kiai Hamid sembari melangkahkan kakinya keluar dari kamar. Pada akhirnya Kiai Abdurrahman meminta izin pulang kepada Bu Nyai Nafisah. "Innallaha ma'as sabirin." Sesungguhnya Allah itu selalu bersama orang-orang yang sabar. Mungkin dari sini kita semua telah tahu bahwa kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kasih sayangnya lebih kepada hamba-hambanya yang soleh, dan kesabaran adalah sebuah kunci untuk menuju kesuksesan. Jamaah channel Muhammad Muakid yang dirahmati Allah, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, bagikan, karena cerita ujian orang soleh berupa keris dalam perut Kiai Hamid ini sangat bermanfaat dan untuk dijadikan cermin memantas-mantaskan diri dalam hal kesabaran ketika mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.